gini kan nggak suntuk jaga ini jaga malam. Ada radio, bisa dengar ceramah, Wak. Kan mantap. Sendiri pun nggak apa-apa. Ih, yang mana nih suaranya? Oh, ini dia. Hah? Alhamdulillah, lumayan. Jadi anak soleh. Dan sekarang, iya, paling serak, ini lagi tidur kayak apa? Kok kayak apa gini? Bu, kalau tidur itu yang ganteng gitu loh. Posenya pose nggak enak aku bilang. Alah, meja. Apa pula? Apa? Ayam. Hah? Meninggal ya? Kok gak tahu? Aku meninggal ya? Kok nyapa betul aja kok. Pocong, Met. Met, lah. Tinggal kelopong. Radio ku, Met. Apa sih, Men? Tadi. Radio ku, Met. Mimpi sampean. Enggak, Met, sumpah, Met. Tadi pocong, Met. Sumpah, Met. Mana ada pocong? Wah. Apaan, Betul, Bang. Radio ku, Bang. Aduh, mati aku, radio Bang. apa lagi Sejak radio? kapan kita punya radio di sini? Tadi Pak Lurah ngasih radio, Bang. Untuk aku jaga malam biar nggak suntuk aku. Aduh. Mimpi nggak sampean mimpi. Bangun dulu, bangun. Nyebut lu sampai nyebut. Allah Akbar. Subhanallah. Kok nggak mabuk melinjo kok kan? Enggak lo, Bang. Gak ada sampean makan jamur apa gitu aneh. Oh. Itu udah dapatnya di kotor kerbau ada jamurnya di matanya pula. Baru bentar lo, Bang, aku pegang radio tuh udah hilang. Allahu Akbar. Aduh. Betulan, Mat. Betul. Iya lo, Bang. Betulan lo, Mat. Ada maling. Nggak tahu aku radioku hilang. Kok bisa hilang? Makanya kalau jaga tuh jangan tidur. Alah, sepi lagi kita malam. Oh, merusak lagi. Alah. Inilah aku kadang ini. Istighfar kalau lu istighfar. Subhanallah. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Oh. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa pula istighfar? Hilang barangku mana ada istighfar lagi? Aish. Ya juga sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Tapi dia belum meninggal. Oh iya Allah. Apa? Oh kenapa? Oh, kenapa? Sebetulnya cerita kau dulu. Cerita dulu. Eling. Tarik napas. Tarik terus. Kenapa nih? Kok berkali hidup? Gini loh, Bang. Gimana? Tadi ku sebelum jaga malam Iya. dikasih radio sama Pak RT. Maksudnya biar ini. Berapa Pak RT yang ngasih? Pak Lurah sama Pak RT kan sama aja. Biar aku nggak suntuk kali jaga malam sendiri. Aku kira rangkap jabatan. Pokoknya kepala desa kita lah itu lah. Ah, ya udah. Kepala desa lagi. Habis itu aku lagi dengar di sini, Bang. Tiba-tiba ada di belakangku lewat. Pakai baju putih. Nggak salah mataku nengok. Pocong kurasa itu. Kalau pocong itu, ya sampean pernah orang meninggal kan? Dibungkus kain putih Ya, semua. pernah. Ya, jenazah. Aku pakai baju putih juga, nanti nampak tuh. Tapi dari di atas sampai bawah. Oh. Macam jenazah gitu. Ya gitulah 11-12 jenazah. Halusinasi ini. Enggak Mabuk sampean. mungkin lah. Minum tua sampean. Haram minum tua itu lah. Tapi nggak apa-apa. Astagfirullah. Kayak mana nih Bang, bantu lah aku radioku hilang itu dikasih Pak RT loh. Astagfirullah man, istighfar koman. Istighfar, astagfirullah itu Bang ya? Iya, Ya pas tuh. kau harus tahu. Kok istighfar? Emang dia berdosa apa? Orang dia yang kehilangan kok. Ya supaya gimana ya, supaya dia itu bisa jadi kan kita itu susah itu. Aku nggak tahu sih. Ya, Aku kenapa kemarin aku istighfar disuruh sampean? istighfar Sejak terus. kapan orang dapat musibah istighfar? Nah itulah ini. Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Itu yang orang muji. Oh itu orang mau Wih serius aku radioku hilang gimana nih wih? udah radio nanti bisa kita cari. Enggak, setidaknya Bang, kok ada radio tuh, aku jaga malam gak suntuk lagi. Sendiri pun bisa ya aku. Ah, aku nanti tengok CCTV betul nggak cerita itu. Nah, Emang ada CCTV kampung kita? iya, aku tengok lu CCTV-nya ada nggak kita aja. Kan jangan ngelawak dulu lah, radio gimana nih? Ngelawak. Terus sampai dari mana pula?
Memang aku dengar katanya emang kampung kita lagi diteror pocong. Tapi aku sampai sekarang ini belum pernah aku lihat pocong-pocong kayak gitu. Ini sampean ini jangan-jangan banyak nonton film horor nih. Bang. Iya. Makanya kau Tapi bisa kan nggak terbawa mungkin lo gitu. pocong bak radio kok pocong betulan. Atau sampean jangan-jangan habis nonton film Haji Mandra nih enggak? Aku punya TV juga. Iya dia nggak ada TV dia. Rumah hidupnya susah kali. Rumah tepas. Lantai tanah. Oh, kok ada kandang ayam sih semua dia kata. Enggak susah kan hidup begitu bang di rumahku. Cuma sengaja nggak beli TV aku takut anakku, aku candu nonton nanti. Oh gitu. Itu alasanku. Gue rumah tepas itu. Udah lah, jangan mikirkan itu, radio jangan. Ya cuman lagi cari dulu solusinya sampean kalau kehilangan kayak Kalau gini. bukan solusi suruh istighfar, cari tuh barang tuh, dapatin. Nah, itu kan tugas kalian tuh, bergansip. Astagfirullah, istighfar koman. Yang ngasih Istighfar siapa? lagi sih. Emang nggak mau istighfar? Emang dosa dia ngapain suruh Gak istighfar? ada lah bang hubungan istighfar itu sama kehilangan, sama kena musibah. Tuh, istighfar itu artinya aku mohon ampun ya Allah. Iya, awak dapat musibah kena mohon ampun. Aku nggak tahu aja, aku asik-sikit kalau ada masalah, aku istighfar aku. Pinter-pinteran sampean itu. Aku gitu kemarin aku tanya sama apa Ustadz Abu itu. Aku lagi aku Apa? meninggal aku Jadi istighfar. Dapat rezeki istighfar. istighfar. Dapat musibah istighfar. Istighfar terus. Enggak lah kalau dapat rezeki kita janganlah istighfar. Alhamdulillah lah. Kata kasih duit, astagfirullahaladzim, makasih. Enggak, cocok. Ya orang mau sakit hati kalau istighfar dikasih orang duit. Nah, jadi cuma Alhamdulillah. Jadi sebenarnya istighfar tuh ngapain tuh apa? Kalau aku sih kalau hal-hal yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan aku istighfar aku astagfirullah. Sakit gigi kebun aku istighfar terus. Sampean Gigi istighfar ke dokter lah bang. Sakit gigi istighfar, mana mempan. bener juga sih. Nah. Ini memang perlu aku pernah istighfar kalian buat. Aduh, pening aku met. Istighfar kau mah. Abang udah tadi sih istighfar. Aku nggak tak kenapa ya, aku lega aku rasa gitu aja. Emang nggak buang air. Ya abang nggak kehilangan makanya nggak lega. Jadi apa kata-katanya coba? Aku tanya kalian apa zikirnya? Kita Kan itu dia kena musibah. Jadi apa bilangnya? Lapor puisi Yo, lah. Apa? Alhamdulillah gitu. Jangan alhamdulillah wih. Udah hilang barangku masa bersyukur kalian. kan Oke. Pak Lurah. Iya, tapi kan harus ganti. Mana pula diganti? Orang hilang kok. Nah, ini sampean jual. Enggak dong, Met. Enggak mungkin buta, aku gelap pun masih nampaknya aku. Tengoklah wajah-wajah sampean ini, walaupun Wajah wajahnya apa? Wajah tukang tikam togel. Itulah, walaupun Wajah imut-imut tukang tapi wajah ulas. kriminal juga ya sampeannya. Setidaknya kan bisa kejual radio itu tadi. Nah, kan? Oh, kan? Hilang Enggak, sampean. lu. Kena azab sampean. Alhamdulillah lah. Istighfar koman. Kena rasa ilahi. Subhanallah. Subhanallah. Oh, itu tasbih. Itu Aku kalau udah kau lihat udah sesuatu. udah nggak fokus lagi, gini sumpah nggak fokus lagi kepala gue nih. Fokus. Nengok putih-putih sedikit pocong sampean Iya, udah. nggak fokus kepalanya. Fokus itu. Nengok putih sedikit pocong. Udah lana nengok gondrong sedikit. Itu kerasa maling tuh, sumpah dah. Kan pun asap sumpah. Maling itu nggak kayak gitu, pakai ninja. Oh, Assalamualaikum. Ayo Pak Ustad. Sini Pak Ustad. Dulu Pak Ustad. Sama saya sini Pak Pas Ustad. kalian di Pak Ustad yang mana tuh Pak Ustad bisa suruh ganti ya kan? Apa itu? Ini Pak Ustad. Ada apa? Tadi kayaknya ada nggak semungkin saya lihat Pak Ustad. Kayaknya pocong tadi Pak Ustad. Tapi habis sadar tuh Pak Ustad, pingsan dengan pocong itu terkejut nggak bernapas Pak Ustad. Tunggu. Ini pocong maksudnya gimana? Iya tadi, Tadi ada ada- pocong tadi Pak Ustad. Awal lagi denger radio tadi Pak Ustad. Habis itu kayaknya pas sadar dibangun sama orang di dua udah hilang tuh Pak Ustad. Radionya. Jadi hubungan sama Pocong yang pocong penilangan. sama radio ini Orang ini suruh kena musibah, suruh istighfar lagi. Apa hubungannya Pak Ustad? Mana ada hubungannya mau nak musibah istighfar? Kayak dia salah makan apa kayak jamur teh lembu dimakan. sama Bilang dia. aja gitu, Makanya dia sakit agak gigi istighfar berhalusinasi katanya, ya. orang ke dokter. yang pertama kita harus pahami dulu nih tadi pocong sama radio ini berarti kan ada yang nggak beres nih kan. Mana mungkin pocong yang dia adalah makhluk halus misalnya kita katakan jin misalnya. Gak mungkin dia ngambil untuk apa di radio itu gitu kan. Bagus Berarti- dompet sampean yang diambil. Nah bisa jadi itu Dompetnya. memang ada modus-modus tertentu yang mengkambing hitamkan si pocong gitu. Maling ini, Met. Bisa jadi. Jadi seperti Maling itu. hordennya nanti. Lu coba tengok di kuburan sana, mana tahu Itu radio di mana ada kuburan. pocong butuh radio udah. Di mana tahu di kuburan sepi. Orang lagi dihisap kok. Ini Nah kuburan sepi. ini kan? berarti tugas yang jaga nih, jaga
pos ya kan. Wah, Bisa jaga aja takut pocong kok. periksa lagi, takutnya ini memang ada mereka menggunakan ini tadi pocong ini sebagai trik kambing hitamnya supaya memudahkan dia untuk mengambil harta warga. Yakin gitu. Tuh, itu tuh. Yang jaga, kemalingan. Itu yang satu. Yang kedua tadi masalah istighfar Iya, maksudnya Pak gimana? Ustadz. Nggak ada loh bukannya kurasa Pak Ustadz. Astagfirullah. Awak kena musibah. Disuruhnya awak istighfar. Kena musibah? Suruhnya istighfar apa Pak Ustadz? Ya biasanya Padahal kan musibah seharusnya itu- kita alhamdulillah ya kan. Enggak, Mana? kalau orang musibah alhamdulillah. Iya, kita harus bersyukur. Bersyukur sampai enggak Udah meninggal. gituin Pak Ustadz, sakit katanya. Ah, Sakit gigi contohnya katanya. Istighfar katanya. Mana ada hubungannya? Sakit gigi ke dokter Pak Ustadz. Ini malah Iya, kedok. istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah lagi. Nah, yang pertama harus kita pahami dulu, yang kita luruskan dulu nih. Iya Pak Ustadz. Ketika kita ditimpa musibah, yang dianjurkan betul-betul untuk kita ada doa ketika kita ditimpa musibah. Apa itu? Iya. Kita mengucapkan kalimat istirja namanya. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Tapi bukan itu orang meninggal itu Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, karena gini kita memahaminya ketika kita kena musibah itu kan arti dari istirja itu apa? Enggak tahu, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Betul. Kan itu dia maknanya. Jadi kalimat istirja ini bukan hanya ketika kita misalnya dengar orang meninggal gitu. Iya. Enggak hanya itu. Termasuk Itu kita aja. kehilangan barang. Kita mengucapkan itu. Iya. Ketika kita ditimpa musibah gitu. Walaupun dia belum meninggal, tetap kita mengucapkan itu. Karena apa? Kita berharap, kan doa setelahnya itu apa? Ya Allah, semoga aku dapat azurni fi musibati. Aku dapat pahala dari musibah yang tertimpa kepadaku ini. Oh gitu. Sabar kita dengan musibah tersebut, ridho kita, karena ini musibah itu segala sesuatu itu kan takdir dari Allah. Kehilangan barang itu termasuk Betul. takdir dari Allah. Nah kita terima, rela, ridho kita dengan ketentuan Allah, tapi kita tetap berusaha. Bukan berarti kita ridho, rela, udah pasrah, enggak. Kita berusaha, hasil serahkan kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah. Nah, ini balik nih. Terus Ustaz. jadi istighfar tadi. Nah, ini makhluk ini sikit-sikit astagfirullah. Istighfar. Astagfirullah. Ajari Ustaz. Kira-kira kalau pas kena musibah ngapain? Iya, Kalau pas Ustaz. apa ngapain? Pasal dapat rezeki. Soalnya tuh Kan tahu kan kayak apa ya. gitu dia. Kita bisa jadi musibah yang kita terima itu karena dosa-dosa kita. Itu. Oh, iya kan bisa jadi, tapi kan enggak apa kaitannya dosa sama Kebanyakan gitu karena kita berdosa, makanya kesusahan yang kita dapat. Betul. Yang pertama harus kita pahami, istighfar itu bukan hanya karena kita ingin minta ampunan dosa. Tidak. Yang perlu kita pahami lagi, Entongnya apa? Senggol. istighfar di sana memang kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan istighfar. Bahkan di sana dikatakan Nabi itu sehari semalam dia nggak kurang dari 70 kali beristighfar. Padahal Nabi itu dia orang yang udah dijamin dosa yang lalu, dosa yang akan datang udah Allah ampuni. Tapi dia merutinkan istighfarnya. Itu tengok. Jangan masuk surga aja. Rasulullah aja udah dijamin masuk surga. Istighfarnya kapan? Iya, Mungkin Pak setelah Ustaz. Waktunya sholat kapan, Pak mungkin. Ustaz? Adapun waktu itu sebenarnya nggak dibatasi. Dibatasi. Kapan saja kita mau istighfar ya istighfar. Karena di sana ada hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan barang siapa yang dia merutinkan mengucapkan kalimat istighfar, maka apa yang terjadi pada dia keutamaan yang dia dapat, yang pertama setiap kesedihannya akan dihibur dia, akan jadi senang dia, bahagia dia, tenang dia karena istighfarnya. Iya. Setiap dia kesulitannya akan Allah mudahkan dan dia akan mendapatkan rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka. Luar biasa kan? Istighfar bisa dapat rezeki. Iya. Gak usah kerja Pak seperti itu. Istighfar aja. Seperti itu. Apa? Gak usah kerja, duduk aja sama istighfar. Astagfirullah, men. Jadi? Enggak seperti itu. Konsep yang harus kita pahami, tawakal itu berusaha diiringi dengan doa. Itu dia. Bukan kita tenang-tenang aja, udah nanti rezeki datang. Enggak seperti itu. Memang ada kalanya ada rezeki itu walaupun kita diam dia datang. Tapi ada rezeki yang harus kita jemput. Itu dia. Jadi gitu. Banyak istighfar. Benar istighfar lagi Pak Ustadz. Udah hilang gitu. Kena musibah Pak Ustadz ya. Jadi banyak istighfar itu datangnya rezeki juga Ustaz. Iya, itu datang rezeki. Ganti radionya itu kan. Atau rezeki itu Pada jalan. Jadi pernah suatu hari Imam Hasan Basri itu
dijumpai oleh 3 jenis orang. 3 orang datang kepada dia dari muridnya. Yang kayak pertama, kita ini, kayak kami. ya pas lah 3 orang ini. Kan. Jadi orang yang pertama dia mengadukan kepada Hasan Basri, wahai Imam, coba berikan aku solusi. Sesungguhnya kebunku dalam keadaan kering kerontang. Disiram. Nah, itu dia artinya. Gak ada air maksudnya musim kemarau. Musim kemarau gitu. Gimana dia menghadapi masalah seperti ini? Itu yang pertama. Maka Imam Hasan Basri memberikan solusi, perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Datang orang yang kedua, wahai Imam, sesungguhnya aku sangat menginginkan mendapatkan keturunan. Sudah berpuluh tahun aku menikah, berusaha berobat ke sana kemari, tapi belum dapatkan keturunan, belum berhasil. Maka Imam Hasan Basri kembali menasihati, perbanyak istighfar. Istighfar. Bukan perbanyak istri ya. Nikah lagi. Datang orang yang ketiga juga bertanya, wahai Imam, sesungguhnya aku dalam keadaan sulit, sempit, susah hidupku, fakir, gak ada harta. Coba berikan aku solusi, wahai Imam. Dikatakan juga jawaban yang sama, istighfar, perbanyak istighfar. Maka setelah pulang muridnya ini, istrinya bertanya, wahai suamiku, bukankah tadi mereka itu minta solusi atas masalah yang berbeda-beda? Iya. Yang satu karena lahannya kekeringan. Yang kedua dia minta supaya bisa dapat keturunan. Betul. Yang ketiga dia minta supaya dapat rezeki. Ya kan? Betul. Tapi solusinya cuma satu, heran istrinya. Iya. Solusinya cuma satu, disuruh istighfar. 3 masalah, 1 solusi. 3 masalah bisa All satu. problem, all problem. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri mengatakan padanya, wahai istriku, tidakkah kau pernah mendengar ucapan atau kalimat atau juga ayat Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi dalam ayat ini, Apa Ustaz? iya diperintahkan dalam ayat ini, faqultu astaghfiru, beristighfarlah kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah beristighfar, apa janji Allah? Allah kasihkan, Allah turunkan hujan dengan sederas-derasnya. Ini tadi solusi bagi orang yang minta hujan, kan? Hujan. Kemudian, iya. Rezeki itu. Kemudian dibilang di sana, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah berikan kepada kalian harta dan anak. Artinya ini ayat jadi solusi. Disuruh ngapain? Istighfar. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau hujannya keterusan banjir. Enggak kayak gitu dia konsepnya. Udah lanjut dulu Ustaz. Ini nggak jelas nih, Pak Ustaz. Nah, jadi istighfar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi bukan hanya karena kita misalnya udah habis berbuat dosa baru kita beristighfar. Itu betul. Habis kita berbuat dosa dianjurkan segera mungkin. Kita sadar, oh ini aku telah berbuat dosa. Segera kita mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullah. Itu insya Allah dia menghapuskan dosa yang sebelumnya. Nah, jadi istighfar ini manfaatnya untuk kita bukan hanya untuk kita sebagai supaya dihapuskan dosa. Tapi juga ketika kita dalam keadaan sulit, sempit, sedih kita, coba banyak istighfar. Karena kegundahan itu biasanya disebabkan kita terlalu banyak berpikir, sedikit berzikir. Banyak pikir, sedikit zikir, itu yang mengakibatkan hati kita itu menjadi gundah gulana. Dia udah Galau deh istilahnya ya. Dia udah kosong zikir, kosong pikir. Kosong pula dompetnya. Iya, semua kosong. Nah itu dia. Udah musibah. Omongannya pun kosong. Entar apa Ustaz, pening apa Ustaz. Omong kosong. Tapi setidaknya kosong. tugas itu kayak gini udah agak lebih bisa menerima lah Pak. Bisa menerima, Lebih ya. tenang. Ya kayak mana gak tenang. Ya itu radionya punya Pak Lurah bukan punya sampean. Ya tenang aja Astagfirullah, sampean. Mat. Kita nggak boleh kayak gitu. Nah ini asik menghakimi itu. Nanti kan bisa dibantu dijelaskan Pak Lurah, radionya kembali. Pak Lurah pun Insya Allah Pak Lurah ngerti deh. Masa ada pula pocong-pocong bisa ngambil apa. Ya, Nanti dapat soal yang benar pocornya nggak itu. benarnya itu masalah dijual atau nggak dijual. Yang penting kita kita nyampaikan kebenaran dulu, men. Kayak ini kita datangi kuburan kita tengok yuk. Astagfirullah, Jangan kayak gitu lah men. Kok kira kuburan sih Nah, Ustaz, aku mau nanya dulu, masih boleh kan? Masih. Nah, Ustaz, Tanya, Bang. sebelum kita sebelum Ustaz pulang nih, itu istighfar itu kan termasuk zikirnya Pak Ustaz. Ya. Nah, itu di mana-mana aja, kapan-kapan aja kita ucapkan Ustaz. Iya, waktunya. Kapan waktunya kita beristighfar? Iya, dan di mana-mana aja Ustaz. Apa nunggu kita buat musibah dulu Ustaz? Buat musibah kan tuh kena musibah. Ya ini kan nggak tiap hari kita kena musibah. Kalau kita perhatikan dari hadis yang tadinya diriwayatkan Abu Daud, di situ nggak
membatasi kapan waktu beristighfar. Bahkan di situ sangat dianjurkan dia merutinkan. Rutinkan ya. Artinya merutinkan dia setiap saat kapan dia punya waktu luang, kapan dia diam-diam, daripada dia diam nggak dapat apa-apa. Istighfar maksudnya. Kan mending lisannya digunakan, dia pun udah dikasih lisan sehat, dia bisa mengucapkan kalimat. Ada orang yang dia karena diam dia berzikir, akhirnya karena dia dengar dari luar itu, sekarang kan sangat mudah kita dengar ada musik di mana-mana. Iya. Dia mengikuti, menikmati. Tapi kalau lisannya udah disibukkan dengan zikir, istighfar tentunya dalam hal ini, karena zikir kan banyak. Antaranya adalah istighfar. Berarti sambil bawa kereta, sambil jaga gitu, sambil patroli istighfar tuh boleh maksudnya. Jangan kayak kawanku. Duduk khusyuk gini kan, kukira khusyuk zikir rupanya tidur. Kawan. Berdua yang sama ya kalian nih. Dulu waktu masuk kuliah gitu ya kan? Kukira zikir mas, astagfirullah. Kira dari apa dia udah fokus di zikir Ustaz. Rupanya tidur. Tidur, udah mimpi sama mana. Itu banyak istighfar sampean. Istighfar. Pokoknya istighfar Pak bantu maksudnya. Kalau sebenarnya itu tadi pocong betulan. Kalau sampai istighfar takut ditebakar. Betul. Oh. Iya sih, aku tadi nggak sempat nyebut kayaknya. Karena kita nggak biasakan itu. Kalau nggak kita biasakan, itu nggak akan keluar secara spontan. Betul. Astagfirullah. Makanya lidah sampean saya tak kerok pakai apa dulu, selop dulu. Biar terbiasa sampean ngomong istighfar. Terus patroli ayo. Mana tahu dapat di sana pocong yang Mbak Radio tadi. Ide ya. Sana lah sampean patroli. Jin, Pak Ustaz. Jin, Iya, aku. iya, iya. Pak Ustaz tadi jaga di sini. Jangan. Pocongnya betul.